Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang biaya dalam teori akuntansi. Yang pertama, pengertian biaya. Menurut Financial Accounting Standard Board, biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva dan timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Menurut Accounting Principles Board, penurunan biaya dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang dihasilkan dari jenis kegiatan yang diarahkan pada laba perusahaan yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva meskipun kadang-kadang harus melalui hutang lebih dahulu. Yang selanjutnya adalah karakteristik biaya. Yang pertama ada karakteristik utama. Di karakteristik utama ada dibagi menjadi dua bagian. Yang satu penurunan aset, yang kedua adalah operasi utama yang menerus. Untuk penurunan aset, definisinya adalah untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini dapat diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua ada operasi utama yang menerus. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang dipresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau menyerahkan atau melakukan jasa. Yang kedua ada karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama kenaikan kewajiban. Alasan adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyelesaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang diakui pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang sehingga timbul kewajiban. Sebagai contoh adalah tarif atau fee, pengiriman barang oleh perusahaan, ekspedisi yang belum dibayar perusahaan, jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan sehingga biaya harus timbul diakui dengan kenaikan kewajiban. Yang kedua adalah penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset melakukan penurunan ekuitas. Misalnya pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Menjelaskan landasan pikiran dan kriteria pengakuan biaya. Landasan pikiran pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui. Dan masalah aset pengakuan yaitu peristiwa atau kejadian apa yang memadai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Selanjutnya, kriteria pengakuan biaya. Biaya pada umumnya diakui bila mana salah satu dari dua kriteria berikut dipenuhi. SFAC nomor 5. Yang pertama ada konsumsi manfaat. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang.
penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasikan operasi utama atau sentral entitas tersebut. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Basis asosiasi antara biaya dan pendapatan. Yang pertama, asosiasi sebab dan akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling tidak masuk akal adalah sebab akibat, walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan karena dalam banyak hal sulit dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode. Dalam pengakuan biaya diasumsikan bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukannya produk. Yang ketiga, pembebanan arbitrer. Kalau tidak ada alasan yang kuat untuk menunda pembebanan kos untuk mencapai penandingan sebab akibat dan juga tidak ada dasar alokasi yang layak, suatu kos biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya. Ini berarti bahwa kos ditandingkan dengan pendapatan secara arbitrer. Penandingan arbitrer tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonominya menjadi lenyap atau berkurang. Menyebut dan menjelaskan saat pengakuan biaya. Yang pertama, menurut FASB, konsumsi manfaat. Konsumsi manfaat ekonomik selama suatu periode dapat diakui langsung pada saat terjadinya atau diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan yang berkaitan. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila telah menjadi nyata atau jelas bahwa manfaat ekonomik masa datang suatu aset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap, atau bahwa kewajiban timbul atau bertambah tanpa adanya manfaat. Yang kedua, yaitu menurut APB, mengasosiasikan sebab dan akibat. Beberapa kos diakui sebagai biaya atas dasar asosiasi langsung dengan pendapatan tertentu. Alokasi sistematik dan rasional. Bila tidak ada cara langsung untuk mengasosiasikan sebab dan akibat, beberapa kos diasosiasikan dengan periode sebagai biaya atas dasar usaha untuk mengalokasikan kos secara sistematik dan rasional ke beberapa periode yang diperkirakan menikmati manfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai biaya. Jika ada salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.